Awal mulanya saya diajak sama tetangga saya untuk jualan jeroan ayam ini. Awal-awalnya kan dapat kiriman dari Jombang, Jawa Timur. Pertama kita jualan langsung ke pasar, kita ngecer sendirilah, jual sendiri ke konsumen. Jadi mulai 1 kilo, 2 kilo kita jual sendiri di pasar. Setelah omset bertambah, kita terobos cari info lah untuk rumah pemotongan ayam di Jawa Tengah. Kita kontrak di sana, kontrak sama pemotongan ayam, tapi tidak sesuai yang kita harapkan karena pengalaman kita untuk kontrak di RPA kan belum ada. Nah, itu awal mula kita jatuh ya di situ. Yang kontrak itu saya pertama kali ngambil pinjaman di salah satu perbankan, ngambil 100 juta yang sebagian untuk beli armada, sebagian untuk modal usaha. Nah, modal usaha itu kan nggak nyukupi karena saya rugi banyak itu kontrak itu. Saya pakai sebagian pakai tabungan bisnis usaha saya yang dulu. Saya mulai nabung itu sejak keluarga itu 2008, ya sekitar 5 tahun lah kita nabung untuk nutupi kerugian tadi. Ya kita untuk memulihkan perekonomian keluarga itu kita tekan pengeluaran, kita tetap jualan plastik di pasar sama istri, terus malam kita jualan jeroan, kerja keras lah siang malam itu untuk nutupi perekonomian keluarga tadi. Cuma awal-awal kita rugi banyak, itu istri saya memang down titik terendah, sampai disuruh jual itu armada saya untuk nutupi hutang. Cuma saya kan sudah tahu ilmunya ya, mesti prospek, terus saya tetap nekat itu, istri saya tak kuatin dulu itu. Pada suatu ketika itu ada masalah lah sama sesama pedagang di jeroan itu sampai berdarah-darah itu, kalau dibahasakan seperti itu. Waktu itu barang dagangan langka, jadi saling berebut dagangan. Itu saya kan pembayarannya kan bagus, nah teman-teman yang lain itu pembayarannya agak kurang bagus itu, jadi saya diutamakan sama yang ngirim, yang teman saya itu dikurangi barangnya. Suatu ketika itu ngelihat saya dikirim sama bos yang dari Jombang tadi, dikirim, diancam, yang ngirim itu diancam sama temanku. Nah yang ngirim itu nggak berani, terus janjian di jalan, COD-nan lah seperti itu. Saya juga diancam itu pagi, diancam sama teman-teman, pokoknya kalau masih diteruskan ini ada banjir darah ini. Terus sopir saya itu saya telepon, tak suruh ngambil barang di COD-nan itu, tapi tidak lewat jalan utama, lewat jalan tikus lah, jalan yang orang tadi yang ngancam itu tidak tahu. Lah berangkat itu lewat jalan tikus tadi. Nah pulangnya karena supir saya tidak saya kasih tahu akan ada kejadian seperti itu, dia supirku lewat jalan utama, padahal itu sudah dicegat di jalan itu. Supirku udah tahu itu dikejar banyak sepeda motor, banyak itu ada 20 orang itu yang ngejar. Itu pakai pedang semua itu. Sampai rumah malam jam 1 kalau nggak salah, jam 1 malam. Saya udah tahu kalau ini pasti ada kejadian. Saya buka pintu rumah, orang sudah banyak ngikuti mobilku tadi. Nah, saya langsung lari ke belakang rumah kontrakan itu, sembunyi di belakang rumah itu. Nah, supirku ketakutan. Lihat saya lari, supirku juga ketakutan, ikut lari, tapi dia nggak tahu mau lari kemana karena dia kan bukan orang situ. Nah, dia lari belakang rumah itu, rumah saya itu sungai, langsung nyemplung di sungai itu supirku itu. Terus sudah berjalan berapa tahun, kita ganti bos lagi, ganti pengiriman lagi, ternyata sama lagi dengan orang-orang yang pertama itu, bosnya kembar lagi. Ya itu juga seperti itu, kejadian yang dulu itu serupa kejadian lagi. Di usaha saya rintangannya tidak karena rugi modal, tapi nyawa juga. Awal berkeluarga itu kan
belum punya rumah. Saya ngontrak dulu itu, ngontrak di Blora Kota. Terus saya punya usaha tadi di jeroan. Di jeroan ayam itu kan apa ya, bau limbahnya, baunya tidak enak, itu lingkungan tidak mendukung dulu. Disuruh pokoknya ditekan lah gitu. Jadi terus saya bertekad untuk punya rumah sendiri itu, karena kalau masih di situ masih ngontrak, usaha saya tidak bisa berkembang sampai 2018. Itu pun yang di sini awal-awal juga ya seperti itu, susah awal-awal di sini. Terus saya kan karena ini sudah rumah dan tanahku, berarti saya harus mempunyai solusi lah untuk itu. Masa harus pindah lagi? Nah, solusinya saya memakai tenaga kerja lingkungan sini. Saya kan kontraknya sudah banyak, muatannya harus banyak gitu. Jadi kalau saat ini saya di Isuzu Traga itu semua. Isuzu Traga itu mulai 2020, karena muatannya kan baknya panjang, terus dia kan pakai solar, jadi bahan bakarnya murah, terus irit juga ya, terus kuat seperti itu. Spare part dan perbaikan itu gampang. Jadi kalau servis itu paling ganti oli, filter solar, sarangan udara disemprot, itu sudah normal lagi. Jadi saya beralih ke Traga tadi semua. Yang dulu-dulu di merek lain saya jual semua. Ya semenjak kita pakai Isuzu Traga tadi itu kan karena jarang rusak, jadi kan nggak ada operasional tambahan. Jadi lebih keuntungannya itu lebih banyak gitu, karena tidak ada biaya perawatan lain-lain. Terus muatannya juga banyak, jadi kan keuntungannya juga banyak, muatannya banyak. Jadi menekan operasional. Ya untuk generasi muda yang baru merintis usaha, ya yang pertama itu memang harus niat, harus mulailah usaha. Kalau cuma cita-cita, angan-angan, kalau tidak dimulai juga tidak berjalan. Nah, pertama kita mulai dulu usaha apa yang kita rintis, terus kita harus ngerti ilmu usaha yang kita tekuni tadi, harus tahu ilmunya. Kita harus tahu kelemahan dan kelebihan usaha kita. Terus kuncinya antara pengeluaran dan pemasukan itu memang harus jelas. Kalau kita memang pinjam di perbankan 25% dari aset kita. Jadi kalau sewaktu-waktu usaha kita drop, aset kita itu tidak habis. Jadi cuma hilang 25% saja. Jadi masih 75% untuk bangun lagi, seperti itu. Jangan nyerah, jangan gampang nyerah lah. Jadi sekali kita gali lubang, jangan pindah lubang lain. Jadi lubang itu kita tekuni terus sampai muncul hasilnya, seperti itu. Jadi jangan menggali lubang belum sampai tujuan, kita gali lagi. Jadi nanti hasilnya ya cuma galian yang tidak ada hasilnya gitu.